Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sri Utami. Hari ini kita akan belajar mata kuliah pengembangan sumber dan bahan belajar PAUD, di mana kita sebagai guru TK dituntut untuk memiliki kompetensi mengembangkan kurikulum dengan cara menjabarkan rambu-rambu kurikulum nasional ke dalam bentuk operasional serta menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran di TK. Teman-teman, mata kuliah, kurikulum, dan bahan belajar TIKA diarahkan untuk mengembangkan kemampuan kita, yaitu mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum dan bahan belajar TIKA. Agar dapat mencapai kemampuan tersebut, dalam ini kita akan mengkaji tentang kurikulum dan perangkatnya apa saja. Kemampuan ini tentunya sangat diperlukan untuk menguasai kemampuan yang lainnya dalam menguasai kompetensi umum, mata kuliah, kurikulum, dan bahan belajar di TK. Baik teman-teman, kita awali dari modul yang pertama yang berkaitan dengan hakikat kurikulum. Kurikulum dibagi menjadi dua pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, artinya sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari siswa untuk memperoleh jasa. Sedangkan dalam arti luas, kurikulum tidak hanya dibatasi pada sejumlah mata pelajaran yang banyak, akan tetapi meliputi semua pengalaman belajar yang dilakukan pihak sekolah untuk mempengaruhi perkembangan pribadi siswa ke arah yang lebih positif sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Atas pengertian tersebut, kurikulum bisa diklasifikasi dalam dua segi, yaitu kurikulum ideal, rencana yang tertulis menyangkut segala sesuatu berkenaan dengan kepentingan pendidikan. Kedua, kurikulum aktual, yaitu kurikulum dalam dimensi implementasi pada setiap terjadinya proses pembelajaran yang dilakukan. Untuk pengorganisasiannya, model terpisah, model terkait, dan model terpadu. Model terpisah yaitu di mana bahan disusun secara terpisah untuk setiap mata pelajaran atau topik. Kemudian model terkait yaitu pengorganisasian yang menggabungkan beberapa topik atau materi yang memiliki keterkaitan ke dalam satu bidang. Sedangkan model terpadu yaitu pendekatan yang menggabungkan secara utuh setiap materi atau bahan menjadi satu unit yang tidak mengenal adanya batas-batas pemisah. Untuk komponen kurikulum terdiri dari 4 komponen utama, yaitu tujuan, isi materi, kegiatan, metode, evaluasi. Untuk hierarki tujuan nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional. Untuk karakteristiknya, dari keempat komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem yang terintegrasi. Berikutnya tentang pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum yaitu antara lain filosofis, psikologi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan. Untuk prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yang pertama secara umum yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. Untuk prinsip secara khusus yaitu keimanan dan budi pekerti luhur, integrasi nasional, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinetika, kesamaan memperoleh kesempatan, abad pengetahuan dan teknologi informasi, pengembangan keterampilan hidup, berpusat pada anak, pendekatan menyeluruh, dan kemitraan. Kurikulum TK di Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1968. Jadi, kurikulum TK mengalami beberapa perubahan sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum yang pernah ada yaitu tahun 1968, 1976, 1984, dan 1994. Elemen kurikulum lama masih relevan. Kemudian pengaruh awal sebelum 1968, kurikulum TK dipengaruhi kurikulum SD 1964. Kurikulum tahun 1968 dan 76 berupa 8 bidang kegiatan, yaitu Pancasila, bermain, bahasa, lingkungan, kreativitas, jasmani, dan kesehatan skolastik. Kemudian kurikulum di tahun 84, penyempurnaan dari kurikulum 1976
di mana difokuskan pada pengembangan kemampuan dasar dan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Program utamanya yaitu moral Pancasila, sejarah perjuangan, kemampuan berbahasa, kesadaran lingkungan, daya cipta, dan jasmani. Kurikulum di tahun 1994, program KBM tahun 1994, yaitu mengembangkan perilaku melalui pembiasaan sehari-hari di TK, kemudian fokus pada moral Pancasila, agama, disiplin, emosi, dan kemampuan sosial. Untuk kegiatan belajar meliputi kemampuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, keterampilan, dan jasmani. Untuk pengembangan bahan, materi disusun sesuai lingkungan anak dan kegiatan pendukung. Bahan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh guru sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, hakikat kegiatan pengembangan di TK. Esensi pengembangan dini, pentingnya pengembangan sejak usia dini. Usia dini sama dengan fase fundamental dan investasi masa depan, di mana peran guru sangat diperlukan, yaitu memfasilitasi lingkungan kondusif, mendidik dan mengarahkan. Kunci keberhasilan pengembangan holistik dan berbasis kebutuhan anak. Fokus pengembangan TK di kurikulum 2004, yaitu tentang moral dan agama, sosial, emosional, kemandirian, bahasa dan kognitif, fisik motorik, dan seni. Strategi dan jenis kegiatan. Pengembangan kegiatan terpadu yaitu antara aspek perkembangan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Aspek perkembangan yang satu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek perkembangan lainnya. Kemudian, tentunya berbasis tema. Melalui kegiatan rutin. Mengikuti pola tertentu, perilaku teratur, disiplin, dan tersandar berdasarkan penciptaan kondisi-kondisi secara optimal dalam lingkungannya. Melalui kegiatan terprogram, kegiatan yang dibuat secara terencana, yang menjadi sasaran utama adalah program dilaksanakan. Melalui kegiatan spontan, kegiatan yang tidak diduga muncul waktu pembelajaran. Yang terakhir, melalui kegiatan keteladanan, anak belajar dengan memperhatikan orang dewasa bertindak atau berperilaku. Di modul berikutnya, modul 6, pengembangan kegiatan pengembangan di TK. Yang pertama, model pengembangan, kedua prosedur, ketiga prinsip-prinsip. Model pengembangan dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi dari TK sebagai tempat bermain yang menarik, menyenangkan, dan merangsang anak untuk bermain sambil belajar. Jenis model seperti ini yaitu TK atraktif, model kecakapan hidup, pembelajaran kooperatif. Kemudian prosedur, model pengembangan kegiatan TK memiliki prosedur yang jelas untuk memudahkan guru. Modifikasi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Prosedur awal adalah perencanaan atau rancangan suatu kegiatan. Tema kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan. Pengembangan kegiatan di TK diharapkan untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Kemudian prosedur lanjutan pelaksanaan metode pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup. Prinsip-prinsip. Prinsip bermain sambil belajar. Anak belajar sambil bermain merupakan hal utama dalam kegiatan belajar mengajar di TK. Bermain akan memotivasi anak untuk mengetahui sesuatu lebih mendalam, dan secara spontan anak mengembangkan bahasanya. Prinsip pelaksanaan pengajaran, TK merupakan lingkungan yang aman dan menyenangkan, dilihat dari segi keamanan. Kemudian dari peserta didik, anak adalah unik, perlu pendekatan individual. Tinjau dari proses pembelajaran, yaitu perkembangan hasil kematangan anak, pembentukan perilaku, bermain sambil belajar. Modul 8, pengembangan alat penilaian kegiatan atau pembelajaran di TK. Penilaian adalah proses pengambilan keputusan untuk program dan perkembangan anak, di mana tujuannya untuk menilai berbagai aspek perkembangan anak secara sistematis dan akurat.
Prinsip utama yaitu fokus pada perkembangan, komprehensif, objektif, dan valid berkelanjutan. Penilaian ini bermanfaat untuk kepentingan anak, yaitu mengakui perbedaan individual mencakup semua aspek perkembangan. Prosedur evaluasi ada 3 langkah utama, yaitu pengamatan, pencatatan, dan pelaporan. Teknik pendukung melalui observasi, catatan anekdot, interview, pemberian tugas, portofolio, dan lain-lain. Berikutnya, di modul 9, materi kegiatan pengembangan. Pembentukan perilaku melalui pembiasaan. Yang pertama, ruang lingkupnya. Pengembangan melalui pembiasaan, yaitu pengembangan nilai agama dan moral, pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian. Pengembangan kemampuan dasar, yaitu berbahasa, kognitif, fisik, motorik, dan seni. Pengorganisasian kelompok A dan kelompok B, yaitu sama pembentukan perilaku melalui pembiasaan dan pengembangan kemampuan dasar. Prinsip-prinsip dan syarat dan prinsip sarana pengembangan sarana belajar. Prinsip pendekatan pembelajaran, yaitu berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, bermain sambil belajar, pendekatan tematik, kreatif dan inovatif, lingkungan kondusif, mengembangkan kecakapan hidup. Sedangkan untuk sarana, yaitu kita perhatikan terkait dengan jenis sarana, syarat, dan prinsip pengembangan sarana pembelajaran. Di modul berikutnya yaitu perancangan kegiatan pengembangan di TK, prosedur, perencanaan, pelaksanaan, dan revisi. Metode menggunakan adalah alat untuk mencapai tujuan kegiatan. Dalam memilih metode untuk anak TK, guru harus mempunyai alasan kuat dan faktor pendukung seperti karakteristik tujuan kegiatan, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, motorik, sikap, dan nilai, serta karakteristik anak. Untuk mengembangkan keterampilan, pilih metode yang cocok dengan aspek perkembangan dan dengan memilih tema yang menarik, menantang, dan bermakna bagi anak. Pemilihan alat permainan sebagai media pengembangan harus memperhatikan aspek perkembangan. Pertama, perkembangan emosi dan sosial anak, kemampuan motorik halus, kemampuan motorik kasar anak, perkembangan bahasa anak, penglihatan, persepsi pendengaran, keterampilan berpikir. Di modul 11, pengembangan silabus berbasis kompetensi di TK. Silabus tujuannya adalah untuk mencapai kompetensi dasar melalui standar dan indikator. Prinsip ilmiah, sistematis, relevan, konsisten. Peran guru adalah mengingat komponen penting dan aspek perkembangan anak. Isi silabus, kompetensi, hasil belajar, indikator, tema. Fokus pada pengembangan perilaku, moral, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan seni. Satuan kegiatan mingguan atau SKM, komponen utama adalah kompetensi, konsep aktivitas, fokus, waktu, dan jaring laba-laba. Satuan kegiatan harian atau SKH, di mana persiapan guru, siap hadapi dengan latar belakang anak, persiapan diri dan alat. Peran SKH adalah perencanaan matang dasar kegiatan harian, kreativitas guru ciptakan suasana menarik. Modul yang terakhir yaitu tentang evaluasi. Evaluasi adalah memberikan nilai terhadap sesuatu atau membandingkan dalam mengambil keputusan. Tujuannya mengetahui kesuksesan kurikulum atau program, menemukan bantuan yang dibutuhkan anak, mengetahui aspek yang perlu diperbaiki, mengungkap program yang perlu direvisi. Kriteria, keputusan tepat dan tidak merugikan, alat reliable dan valid, dilakukan objektif, alat praktis, evaluator kompeten. Evaluasi kurikulum tujuannya untuk meningkatkan program melalui evaluasi berkelanjutan. Fokusnya hasil keberhasilan, sosialisasi, penyusunan silabus, rencana pembelajaran, bahan ajar kegiatan belajar. Model evaluasi, convergence, dan model CIPP, Context Input Process Product. Model Tyler and W. Tyler. Evaluasi berdasarkan tujuan, pengembangan, dan hasil belajar.
Kriteria evaluasi objektif, komprehensif, relevan, dan mampu menggambarkan kekuatan serta kelemahan program. Demikian teman-teman, mari kita wujudkan pembelajaran TK yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga penuh makna. Dimulai dari pemahaman kurikulum yang mendalam dan kreativitas dalam menyajikan bahan belajar. Demikian presentasi kali ini. Lihat kebun di seberang sawah, penuh dengan pohon rambutan. Guru adalah arsitek masa depan, dengan kurikulum dan bahan belajar yang bermakna. Terima kasih, sampai jumpa.